Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mereview dari beberapa materi-materi yang pernah kita pelajari di semester 1, yaitu dengan cara membahas soal dan jawaban yang pernah kita pelajari. Yang pertama adalah dari soal ulangan yang pernah kita pelajari. Nah, yang pertama, pengertian teknologi adalah kalau yang A, seperangkat komputer, maka itu bukan pengertian teknologi. Sedangkan untuk yang C, alat untuk memperberat, jelas ini bukan pengertian teknologi. Maka yang benar adalah pengertian teknologi yaitu alat atau sarana untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian yang nomor 2, manfaat teknologi adalah, kalau kita lihat yang B, mempersulit, maka ini bukan manfaat. Kalau yang C, tidak berpengaruh, maka ini juga bukan manfaat, karena teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar. Maka manfaat teknologi adalah mempermudah kegiatan dan aktivitas manusia dalam bekerja. Jawabannya yang A. Kemudian kita menuju yang ketiga, yang bukan contoh teknologi. Maka kita fokus kepada yang bukan. Dahulu orang berjalan jauh dengan jalan kaki, sekarang menggunakan motor atau mobil. Maka ini termasuk teknologi, perkembangan teknologi ya. Kemudian yang B, dahulu orang mengangkut kayu dengan gerobak, sekarang tetap dengan gerobak. Nah, ketika tetap maka ini bukan. Kata kuncinya adalah tetap dengan gerobak, maka tidak ada perkembangan teknologi. Maka jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 4, perangkat keras dalam komputer disebut software, bukan freeware juga bukan. Maka jawaban yang benar adalah hardware. Dari kata hard, bahasa Inggrisnya hard adalah keras. Maka perangkat keras dalam komputer adalah hardware. Nomor 5, di bawah ini termasuk contoh hardware atau perangkat keras dalam komputer kecuali. Nah, maka di sini kita ada kata kecuali. Yang C, ini perangkat keras, bisa kita sentuh, bisa kita pegang. Yang B, ini mouse, perangkat keras, bisa kita sentuh. Nah, maka yang bukan hardware, yang benar adalah PowerPoint. Ini adalah sebuah aplikasi atau program. Jawabannya adalah A. Yang nomor 6, aplikasi MS Word atau Microsoft Word termasuk salah satu contoh. Karena di sini ada aplikasi, maka aplikasi adalah contoh dari software. Jawabannya adalah A. Yang nomor 7, fungsi utama aplikasi PowerPoint. Nah, PowerPoint fungsi utamanya, walaupun fungsinya yang lain ada beberapa, namun fungsi utama PowerPoint adalah pengolah angka, bukan, karena ini adalah Power Excel. Kemudian menggambar, bukan, kalau menggambar menggunakan Paint. Maka yang benar adalah aplikasi untuk presentasi. Jawabannya adalah B. Nomor 8, printer berfungsi untuk titik-titik. Printer atau hardware fungsinya mendengarkan suara, bukan. Mengetik juga bukan, karena mengetik menggunakan keyboard, sedangkan mendengarkan suara menggunakan headset atau speaker. Maka jawaban yang betul,
printer berfungsi untuk mencetak hasil kerja komputer. Nomor 9. Hasil kerja komputer yang tersimpan di dalam komputer disebut, kalau folder adalah alat untuk menyimpannya, shortcut itu potongan kecil, maka yang benar adalah file. Maka file artinya adalah hasil kerja komputer yang tersimpan di dalam komputer. 10. Contoh media penyimpanan eksternal. Seperti yang kita tahu bahwa media penyimpanan itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal berarti di luar komputer. Yang betul jawabannya adalah flash disk. Kalau mouse ini bukan untuk menyimpan, keyboard juga bukan untuk menyimpan, tapi untuk mengetik, maka jawabannya adalah flash disk. Kemudian kita menuju pembahasan yang kedua, yaitu yang bab yang kedua. Nomor 1. Aplikasi komputer yang berfungsi untuk mengetik Arab. Jadi khusus untuk mengetik Arab saja. Microsoft Office bukan, Microsoft Word juga bukan, walaupun bisa juga untuk mengetik Arab. Tetapi yang khusus untuk mengetik Arab adalah NonoSoftHot. Jawabannya B. Yang nomor 2. Di bawah ini yang termasuk gambar keyboard model standar yang ada pada NonoSoftHot. Model standar. Cirinya adalah huruf alif berada di huruf A, huruf ba berada di huruf B, dan seterusnya seperti itu. Maka yang paling betul adalah B. Ini huruf alif ada di A, huruf S itu sin, huruf D itu dal, huruf F itu fa, jadi hampir sama dengan abjad ABC. Maka ini berfungsi untuk mempermudah dalam menghafalkan keyboard Arab. Jawabannya B. Sedangkan ini huruf lamnya ada di A. Sedangkan yang C, nah, ya baik, untuk yang C ini sama persis ya dengan yang B ternyata. Nah, ini berarti ada jawaban yang double. Jawabannya B atau yang C. Kemudian yang ketiga, penemu program NonoSoftHot adalah, ya, jadi nama programnya dinamai dengan nama penemunya, yaitu Nono. Maka yang betul jawabannya adalah Nono Setiawan. Maka programnya dinamai NonoSoftHot. Jawaban yang betul adalah C. Nomor 4. Cara membuka program NonoSoftHot adalah, nah ini membuka program sebenarnya hampir semua aplikasi caranya sama. Yaitu dimulai dari klik start yang ada di bagian pojok kiri bawah, kemudian all program, kemudian klik NonoSoftHot. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian yang nomor 5. Pada tampilan awal program NonoSoftHot, toolbar bahasa. Namanya bahasa. Maka fungsinya untuk, jawaban yang betul, mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya, yaitu Arab ke Indonesia. Jawaban yang betul adalah B. Yang nomor 6. Menu bar pada tampilan NonoSoftHot, ya, kita konsen pada menu bar. Ya, menu bar pada tampilan NonoSoftHot adalah, yang betul adalah hampir sama dengan yang ada di pojok sini nih. File, edit. Nah, tetapi kalau untuk yang NonoSoft adalah file, edit, format, help. Jawabannya adalah yang A.
Nomor 7. Apabila selesai menulis Arab dan akan menyimpan, maka klik pada bagian untuk menyimpan. Nah, cut untuk memotong, print untuk mencetak, maka yang betul untuk menyimpan klik save. Yang nomor 8. Letak tombol untuk mengharokati fathah, kasroh, dhammah pada program Nonosoft Hot. Terletak pada fathah, kasroh, dhammah. Yang betul adalah F1, F2, dan F3 karena ini urut sekali. Maka ketika kita buka harokatnya seperti ini, ya. Di sini ada. Nah, di sini urut ya. F1, F2, F3, fathah, kasroh, dhammah. F4, F5, F6, fathatain, kasrotain, dhammatain. Urut seperti itu untuk mempermudah dalam menghafal. F7, F8, F9, fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang, dan F10 adalah sukun. Sama halnya dengan tasjid, yaitu tasjid berharakat fathah itu F1, tasjid berharakat kasroh F2, dan tasjid berharakat dhammah F3. Tasjid an F4, tasjid in F5, tasjid un F6, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Letak tombol untuk mengharokati tasjid disertai fathah. Nah, maka yang Ustaz sebutkan tadi, tasjid disertai harokat fathah, maka yang betul adalah tasjid dan fathah, tasjid dan a, maka save F1. Nah, maka jawaban yang betul adalah save dan F1. Baik, nomor 10. Cara untuk memberi tanda wakof pada program Nonosoft Hot adalah, nah, tanda wakof di sini tadi sudah ada cara memberikan tanda wakof. Tanda wakof adalah seperti ini. Kalau tanda wakof saja, maka tinggal klik save dan F12. Sedangkan tanda wakof disertai ayat, maka klik tombol F12 saja. Maka tadi jawabannya itu adalah save dan F12. Nah, ini ya. Tekan F12, tandai wakof yang diinginkan, kemudian tekan OK. Ya, baik anak-anak, untuk pembahasan soal dan jawaban cukup itu dulu. Semoga kita bisa memahami semuanya dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.